Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di mata pelajaran sejarah dengan Ibu Kiki di sini. Kita pada hari ini akan meneruskan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Di sini ada 7 sebenarnya, ada 7 perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Yang pertama ini ada perang Saparua di Ambon. Yang kedua ada perang Padri di Sumatera Barat. Yang ketiga ada perang Diponegoro. Yang keempat ada perang Aceh. Yang kelima ada perlawanan Sisingamangaraja. Dan yang keenam ada perang Banjar. Dan yang ketujuh ada perang Jagaraga di Bali. Nah, seperti yang kalian lihat, ketujuh perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia ini, itu setiap daerah, hampir di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Karena seperti yang telah kalian baca mungkin atau telah kalian lihat di internet dan di buku-buku, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia ini sangat memberatkan dan sangat mempersulitkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada perang Saparua di Ambon. Di Ambon ini berarti di Pulau Ambon, Maluku, di mana ini adalah seorang tokoh dari Ambon yaitu Maluku yang kita kenal sebagai Patimura, yang fotonya ada di uang 1.000. Nah, Patimura ini nama aslinya itu Thomas Matulesi. Perlawanan bermula dari berkuasanya kembali Belanda ke Indonesia tahun 1817, membuat rakyat Ambon melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Patimura ini. Nah, Patimura ini berhasil merebut benteng Belanda pada saat melakukan perlawanan. Nah, dari perlawanan yang dilakukan oleh Patimura ini, ia berhasil mengalahkan Residen van der Burg. Dari perlawanan ini juga Patimura dibantu oleh rekannya, yaitu anak dari sahabatnya yang bernama Christina Marta Tiahahu. Nah, dari perjuangan yang dilakukan oleh Patimura dan sekelompoknya ini, perjuangan ini berakhir pada saat Patimura dan ketiga komplotan atau pengikutnya ditangkap oleh Belanda dan dihukum gantung. Yang kedua di sini ada perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 dan 1838. Yang gambar ini merupakan benteng yang dibuat oleh Hindia Belanda yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan penyerangan terhadap daerah Sumatera Barat. Nah, sebutan kaum Padri ini dilatar belakangi karena kaum Padri ini adalah sekelompok pembaru Islam di Sumatera Barat. Nah, dari kaum Padri ini yang ada di Sumatera Barat ini menginginkan adanya kebangkitan Islam di daerah Sumatera Barat. Nah, dengan adanya keinginan kaum Padri ini untuk membangkitkan lagi kekuasaan atau keistimewaan dari Islam, membuat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok tertentu yang ada di Sumatera Barat, yaitu kaum adat. Nah, pertentangan yang dilakukan oleh antara kaum Padri dan kaum adat ini membuat Hindia Belanda itu ingin melakukan hubungan terhadap kaum adat untuk bekerja sama untuk melawan kaum Padri. Pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat tersebut dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri ini terjadi pada tahun 1821. Dengan adanya peperangan tersebut berakhir dengan perdamaian antara Belanda dan Padri pada tahun 15 November 1825. Nah, setelah adanya perdamaian ini, setelah Belanda itu telah berhasil meredakan penyerangan yang di Diponegoro sebelumnya. Jadi antara di Sumatera Barat ini dan di Diponegoro ini terjadi peperangan secara bersamaan dan membuat Hindia Belanda itu kewalahan, terutama pada saat daerah Diponegoro ini melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Belanda. Nah, dengan adanya keberhasilan Belanda meredakan penyerangan Diponegoro tersebut, Belanda ternyata berhasil menyerang kembali kaum Padri yang awalnya telah disepakati bahwasannya Hindia Belanda akan bekerja sama dan berhubungan baik dengan kaum Padri. Ternyata Hindia Belanda mengkhianati atau mengingkari janji tersebut. Nah, dengan adanya pengingkaran janji yang dilakukan oleh Hindia Belanda
kaum Padri didukung oleh kaum adat. Berakhirnya penyerangan atau pertempuran di Padri ini berakhir pada saat kalahnya kaum Padri dan membuat Belanda semakin berkuasa di Minangkabau. Jadi kaum Padri ini kalah terhadap Hindia Belanda saat pertempuran kedua, meskipun Padri telah didukung oleh kaum adat. Dan selanjutnya, ini ada perang Diponegoro pada tahun 1825 dan 1830. Nah, seperti gambar ini merupakan Tuanku Imam Bonjol yang ada di buku kalian. Nah, perang Diponegoro ini terjadi karena adanya kegelisahan rakyat Yogyakarta akibat pajak yang diterapkan pemerintahan Belanda terhadap rakyat serta campur tangan Belanda terhadap politik keraton. Belanda itu campur dengan adanya urusan politik yang ada di Yogyakarta atau di Diponegoro, sehingga membuat perselisihan terjadi karena mencari pengganti karena putra mahkota berumur 3 tahun. Nah, pada saat Hamengkubuwono ini meninggal, ia itu meninggalkan keturunan yang masih di bawah umur, yaitu berumur 3 tahun, membuat adanya keinginan Belanda untuk ikut campur tangan dalam memilih pemimpin siapa yang akan memimpin kembali Diponegoro dengan meninggalnya Hamengkubuwono ini. Di sini ada penyebab dari penyerangan rakyat Diponegoro terhadap Hindia Belanda. Di sini ada penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umumnya, rakyat dibebani pajak, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, rakyat di Diponegoro itu dibebankan pajak oleh Hindia Belanda yang sangat tinggi. Yang kedua itu Belanda ikut campur pada politik keraton, yaitu dengan cara ikut campur dalam pemilihan pemimpin baru yang ada di keraton Yogyakarta. Kemudian kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan rakyat. Penyebab khususnya yaitu Pangeran Diponegoro menolak bekerja sama dengan Belanda. Yang kedua, Belanda memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro untuk membangun jalan. Nah, dengan adanya keinginan Belanda memasang patok-patok untuk membangun jalan, membuat masyarakat yang ada di Yogyakarta ingin menyerang Hindia Belanda karena mereka menganggap tanah leluhur rakyat Diponegoro itu harus dilindungi, bukan dibangun jalan tersebut. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta itu pada tahun 1825 yang awalnya itu membuat Belanda kewalahan. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi kan, bahwasanya Belanda itu kewalahan dengan penyerangan pertama yang dilakukan oleh masyarakat Diponegoro. Nah, dengan kewalahannya Belanda terhadap penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat Diponegoro, Belanda berusaha meredakan peperangan tersebut dengan cara melakukan perjanjian dengan masyarakat. Dengan melakukan perjanjian tersebut dengan masyarakat, berkeinginan untuk berdamai saja. Namun setelah dilakukannya perdamaian antara Keraton Yogyakarta dengan Hindia Belanda, Belanda kembali mengkhianati atau mengingkari janji yang dibuatnya sendiri, yaitu dengan cara menangkap Pangeran Diponegoro dan dipenjarakan. Dengan dipenjarakannya di Pangeran Diponegoro tersebut membuat Belanda menang atas peperangan tersebut dengan menerapkan sistem Benteng-Stelsel. Nah, ini merupakan sistem Benteng-Stelsel yang dibuat oleh Hindia Belanda saat peperangan tersebut. Mungkin penjelasan Ibu dengan adanya perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme untuk Hindia Belanda cukup sampai di sini. Jika ada anak-anak ingin ditanyakan atas materi ini, bisa ditanyakan langsung via WA grup ataupun via chat classroom. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.